gini ya, terkait yang lagi viral dan rame di medsos ya, bahkan di perbincangan para masyarakat Indonesia, menyesalkan kok bisa Ridwan Kamil tersandung dengan perempuan yang notabene nya perempuan esek-esek. Nah, kalau itu benar-benar terjadi ya, ini artinya nasib sial lagi menimpa Ridwan Kamil. Udah kalah pilkada, udah tersangkut kasus Bank Bandung, Jawa Barat ya, BJB. Sekarang tersandung lagi urusan perempuan. Nah, perempuan ini tidak akan berani kalau memang tidak pernah ada kejadian. Kan berani dong dia memfitnah seorang politisi, memfitnah seorang mantan gubernur. Apalagi beliau ini tokoh masyarakat. Berani si Lisa Mariana itu memfitnah Ridwan Kamil. Gak mungkin, pasti ada benang merahnya. Sampai wanita itu pun minta tes DNA ya. Kalau pengacaranya, saya tidak bela si Lisa Mariana, tapi pengacaranya bilang proses untuk tes DNA itu ada proses, mesti gugatan apa, enggak perlu. Artinya cukup dilaporkan kepada pihak kepolisian bahwa anak dari benih pernikahan atau apa nih, saya nggak ngerti nih, nikah siri apa nih. Jadi benihnya itu menjadikan sebuah anak ya. Anak inilah sekarang statusnya lagi diperjelas. Ini soal status anak aja. Kalau perempuan itu ya boleh di kemana-mana lagi lah. Tapi anak ini gimana proses hukum, kedudukan hukum dan legal standingnya. Nah, jadi biarlah kasus ini terang benderang ya, tidak usah ditutup-tutupin, sehingga masyarakat pun tahu seperti apa. Kalau memang Pak RK memang tidak pernah melakukan itu, berarti laporkan ke pihak kepolisian, fitnah, pencemaran nama baik dan segala macam, tuntut. Jangan cuman press conference. Nah, inilah yang memang beritanya masih, saya bilang masih rame ya, masih buah bibir di tengah masyarakat. Nah, kalau nggak diklarifikasi, ya tetap ini orang menuduh Pak Ridwan pasti ada sesuatu dengan Lisa Mariana. Memang bukan dia aja, banyak pejabat, dari 11 pejabat, 9 itu semua pasti punya simpanan. Dan itu selalu di akhirnya, entah itu nanti di pemakaman, entah itu di perkawinan keluarga, entah di masalah warisan, pasti akan muncul, akan mendobrak. Jadi dari 11 pejabat, dari 11 orang yang punya duit, yang doyan esek-esek, pasti di akhirnya ya, entah itu di pemakaman nanti istri muda, istri siri, istri simpanan akan datang, ini anak lo nih, pasti ribut sama istri tua. Ini udah fenomena ya. Memang laki-laki selalu butuh ya, selain yang di rumah. Tetapi kan seperti apa gitu. Nah, memang kita bilang kaum Hawa ini kaum penggoda ya. Tapi ya mereka kan butuh ya, sama-sama butuh. Kaum Hawa butuh dinafkahin, butuh dibiayai, butuh disantunin. Sementara si pejabat ini butuh kasih sayang, butuh pelukan, butuh biologis yang mungkin nggak puas di rumah. Jadi kalau belanja itu tadi saya bilang, hampir semua dari 11 laki-laki ya, pasti 9 itu pernah selingkuh, kan ada yang selingkuhnya berkelanjutan. Jadi kalau Lisa Mariana menuntut haknya lah, dan itu memang harus, kalau perlu saya dampingi Lisa Mariana untuk menggugat RK ya. Artinya sekalipun ada tawaran, dia tolak, itu kan berarti ada benang merah. Ini yang perlu, status anak ini ke depan seperti apa, itu perlu. Waktu melahirkan surat
dari akte kelahirannya, kan pasti rumah sakit tanya bapaknya siapa. Nah, ditanya nggak nih bapaknya si RK. Nah, itulah yang memang jadi tarik menarik. Nah, jadi saya pikir diselesaikan secara baik ya, seperti apa ya, supaya memang ini ke depan Pak Ridwan ini kan juga masih punya karir politik ya. Nah, tapi kalau udah begini kan hancur ya. Nggak cukup hanya seorang pengacara kuasa hukumnya itu kayak begitu konferensi pers, tidak. Selesaikan pendekatan seperti apa ya. Dan nggak usah press conference, silent operation. Harus begitu ya. Itu tadi saya bilang, jadi semua laki-laki pasti ingin dekat kepada perempuan yang kedua, ketiga, keempat ya. Tidak cukup dengan yang di rumah. Ya, memang beliau kemarin juga didukung oleh beberapa parpol ya. Dan dia juga memang kita lihat juga pakai jaket Golkar ya. Nah, tapi bukan soal itunya. Semua politisi doyan, nggak ada. Yang di Senayan cuma para penyimpanan, saya tahu. Apa mau saya tunjukin satu persatu? Kan nggak perlu gitu. Cuman yang cantik lah kita ayomin ya. Kita penuhin keinginannya. Ya kalau memang nggak punya uang ya udah di rumah sama istri tua. Jangan kemana-mana ngelayap ya. Ini kan karena kerjanya ngelayap, meeting sampai tengah malam, di samping meja meeting itu ada siapa, itu biasa itu. Pokoknya kalau laki-laki udahlah, dia berduit sedikit, pasti dia pasti punya orang kedua, orang ketiga yang dikasih. Selalu di awal rumah tangga itu baik-baik ya. Tidak ada riak, tidak ada ombak. Tapi begitu kematian, ada yang datang. Ini anak bapaknya nih, tuh yang udah meninggal. Selalu. Atau bapaknya lagi sakit udah dibawa. Nih, gua istri simpanannya, gua istri kedua, ketiga, keempat. Karena apa? Karena selain minta status, juga minta santunan, minta warisan. Apalagi kalau berduit, si almarhum meninggalkan harta begitu banyak, ya pasti pada minta bagian. Dan ini udah fenomena di pengadilan agama, di pengadilan negeri, entah di mana pasti aja ada ya. Setiap RT pasti ada 2-3 warga yang selingkuh. Saya bilang selingkuh lah sekasarnya. Nah, inilah yang fenomena di negara-negara maju. Ya, jadi para hidung belang ya, yang punya duit ya, yang duitnya berlebihan tapi kurang kasih sayang dari istri tua. Bukan kurang kasih sayang sebenarnya, selalu bilang emang gue makan sayur asam terus, maka dia kemana-mana. Tapi kadang ada yang memang sesaat, ada yang long term. Makanya orang selalu bilang makan sate, jangan piara kambing. Itu udah pepada. Nah, ini hidung belang, inilah kasus muncul lagi. Banyak yang nggak muncul, tapi nanti lihat pasti bermunculan lagi. Orang Senayan berapa kali, orang parpol berapa kali ya. Selalu ada yang kedua, ketiga, keempat. Dan selalu itu akan muncul di akhir hayat kita. Karena menuntut hak yang sama dengan ahli waris dari istri pertama. Itu ya. Jadi para hidung belang ya, coba hati-hati ya. Kalau mau jangan piara kambing tapi beli satenya. Oke?